tanggung jawab dan kewajibannya menurut undang-undang. Sejauh ini yang udah jalan apa Pak? Sejauh ini tugas yang udah dijalankan sama Ibu berdasarkan kacamata Pak Bu? Saya nggak tahu juga ya. Sudah 1 tahun 3 bulan atau 2 bulan Ibu Wagub memang tidak pernah masuk kantor. Ya, beliau hanya keliling-keliling berkampanye begitu. Saya kira kan kalau beliau menggunakan fasilitas pemerintah ya kemana-mana ya hak dan kewajibannya tolong penuhi. Jangan hanya haknya tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Nah, saya berkali-kali berharap supaya kan Ibu datang ke kantor, laksanakan aja kerjanya. Kalau perlu diskusi sama saya terbuka. Seingat saya beberapa kali ke DPRD, waktu itu saya tugaskan beliau datang, kemudian tanggal 16-17 Agustus beliau datang, karena hari kemerdekaan. Tapi tugas-tugas pokoknya kan harus beliau laksanakan. Kemarin banyak keluhan masyarakat soal pelayanan kesehatan di rumah sakit provinsi. Nah, porsi seperti itu kan Ibu bisa datang ke sana, lakukan pembinaan, mungkin bisa kasih tahu saya mau ke sana membina, saya kira itu lebih baik. Saya ini kan tugasnya kemana-mana, saya ke Jakarta, melakukan pendekatan dengan berbagai kementerian, dan bukan hanya cuma-cuma gitu, maksud saya bukan tak ada hasilnya. Ini saya kasih gambaran. Penyengat itu dulu hampir tidak pernah dapat APBN. Kemarin dapat 15 miliar. Sebelumnya ada SWRO sedikit. Tahun 2023 ini kita dapat tambahan 53 miliar. Karena Pak Menteri Bappenas sudah 2 kali ke sana dan concern membantu kita. Kemudian Kementerian Kesehatan itu kita hanya dapat DAK APBN biasanya 4 miliar. 2023 ini kita dapat 107 miliar. Bayangkan itu besar sekali. Sebagian untuk menambah semua alat-alat untuk ring jantung, untuk stroke, untuk apa semua di rumah sakit. Sebagian untuk rumah sakit jiwa yang akan kita kembangkan di Tanjung Uban. Supaya yang depresi-depresi tidak lagi kita kirim ke Pekanbaru, supaya dekat sama keluarganya bisa menjenguk lagi. Nah, kemudian Kementerian Perhubungan kita dapat 38 miliar, dulu hanya 19 miliar. Banyak pelabuhan-pelabuhan tahun depannya yang kita tangani. Ditambah 1 roro baru yang muter nanti di Kepri, biasanya 10 hari sekali, nanti 5 hari sekali sudah bisa dijangkau tuh yang mana Serasan, Anambas, Pulau semua. Nah, jadi memang banyak peluang-peluang di pusat yang bisa kita kerja. Nah, tugas saya kan mengejar itu, maka tugas di dalam mestinya Ibu Wakil Gubernur ya bantu. Betul. Jadi saya kira nggak perlu bicara di mana-mana. Saya tak kasih tugas ini itu. Masing-masing undang-undang yang menjamin kepala daerah ada tugas dan tanggung jawabnya, wakil kepala daerah ada tugas dan tanggung jawabnya. Gimana Ibu mau bekerja kalau nggak ada di kantor? Maka kita berharaplah Ibu datang ke kantor bekerja. Dulu saya 10 tahun kok memimpin jadi bupati, sama wakil bupati nggak ada program. Kita tahu masing-masing tugasnya, gitu kan? Dan saya ini kan pemimpin yang sudah cukup lama memimpin. Tapi kalau semua disegmentasikan begitu susah kita mengasih tahunya. Nah, menurut saya kalau haknya kita ambil, kewajibannya laksanakan saja, gitu. Supaya ada sisi-sisi yang bisa dilaksanakan oleh Ibu, ada sisi lain yang saya laksanakan. Nah, contoh di undang-undang itu disebutkan tugas pengentasan kemiskinan itu wakil kepala daerah. Ada tim penanggulangan kemiskinan, Ibu kan bisa bahas. Hasilnya laporkan ke saya, kita programkan itu sama-sama. Saya kira kan tak ada problem. Jadi saya kira sebenarnya waktu tak cukup kalau kita mau kerja, ya. Tapi kalau hanya keliling mengkampanyekan calon gubernur ini itu, saya kira ya selaku kita yang punya tanggung jawab selaku wakil kepala daerah ya saya kira kurang bijak lah begitu. Bekerja sajalah. Kepri ini membutuhkan kerja keras kita sekarang. Masa jabatan kita terlalu pendek, maka saya kejar betul kerja ini. Ya, saya biar ngurusin jembatan Batam Bintang, komunikasi ini dan itu. Berarti kabar yang ini nggak benar Pak Bupati bahwa Pelarangan, kita bukan melarang ini. Ya saya bilang sama kepala dinas, kasih tahu kepala sekolah kalau ibu mau masuk minta izin kita dulu.
Ya, karena kita tak mau sekolah udah berapa kali dijadikan Tempat kampanye secara vulgar. Kalau ibu tuh datang membina saja, memberikan motivasi, saya juga ke kampus, saya juga ke sekolah. Tapi di situ saya bicara bagaimana saya hari ini jadi gubernur ini melalui proses yang panjang, mulai dari kehidupan saya yang miskin, yang susah, dengan perjuangan yang keras. Saya mendorong anak-anak supaya belajar sungguh-sungguh, supaya mereka menghormati guru, menghormati orang tua, karena tidak ada keberhasilan saya katakan tanpa perjuangan keras. Bukan menggantikan suami, Pak. Itu yang kita dorong untuk anak-anak kita, supaya mereka betul-betul menyadari bahwa mereka ini adalah penentu masa depan Kepri. Laksanakan aja tugas, tanggung jawab dan kewajibannya menurut undang-undang. Sejauh ini yang udah jalan apa Pak? Sejauh ini tugas yang udah dijalankan sama Ibu, berdasarkan kacamata Pak. Saya nggak tahu juga ya.